Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, siang ini hari Selasa tanggal 24 September 2024. Dalam perjalanan menuju kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten diguyur hujan luar biasa, cukup deras. Mudah-mudahan ini hujan pertanda bahwa kita senantiasa dalam keberkahan. Siang ini bersilaturahim dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Dr. Insinyur Haji Agus M. Tauhid MSI. Karena Banten tergolong daerah yang memiliki potensi pertanian cukup bagus. Dari sektor padi maupun peternakan, termasuk sayur-sayuran. Dan fenomena ke depan dunia ini yang paling dikhawatirkan adalah ketahanan pangan. Food security itu di tingkat dunia. Namun kita untuk regional, alhamdulillah Banten tergolong bagus potensi pertaniannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan tambahan tentang potensi pertanian. Di samping itu juga mudah-mudahan para petani di Banten terus bergairah, semangat ya, bagus ya. Demikian sebagai pengantar, kita dengarkan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, akan mencoba menginformasikan kepada publik tentang kondisi ketahanan pangan di Banten, terutama pada bulan tahun yang merupakan tahun politik, tahun panasnya politik di Indonesia, termasuk di Banten. Kami tentunya, bagaimana saya selaku staf gubernur berpikir teknis, politik boleh berjalan, tapi juga pangan pun juga harus tersedia. Nah, berangkat dari itu juga, tentunya yang perlu kita catat sama-sama, sering Pak Presiden, Pak Jokowi, menyatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada apakah dengan dunia tersebut? Sama-sama kita ketahui bagaimana kondisi Timur Tengah, Israel, dengan negara Arabnya nggak pernah berhenti. Gimana Rusia, Ukraina juga. Sampai sekarang perang nggak berakhir. Sama-sama kita ketahui Ukraina dan Rusia termasuk pemasok gandum terbesar di dunia. Sekarang dunia, pada belahan dunia yang membutuhkan bahan baku gandum tentunya merasa terganggu. Nah, hal ini juga belum ditambah dengan kondisi iklim global yang tidak menentu, termasuk di Indonesia tercinta ini. Nah, makanya berangkat dari situ, apa sih model skenario yang kami persiapkan? Khususnya saya selaku staf gubernur ingin menjalankan fungsi tusi saya sesuai dengan Perda, bagaimana peningkatan produksi pangan strategis di Banten yang mampu menjawab kekhawatiran pimpinan kita Pak Presiden. Pertama, ada apa dengan Banten? Banten tentunya kalau melihat kepada jumlah penduduk, ini luar biasa. Banten dengan jumlah penduduk sampai dengan data BPS semester 1 tahun 2024, ini ternyata jumlah penduduk Banten 12.628.199. Ini jumlah yang tidak sedikit. Jumlah penduduk bertambah, lahan tidak bertambah. Dan juga kita diharapkan dengan iklim yang tidak pasti. Hari ini kita berbicara hujan, tahun depan kita nggak bisa berharap pasti akan ada hujan juga. Nah, makanya tidak ada salah juga, sampai dengan hari ini juga Banten betul termasuk sebagai provinsi terbesar ke-8 di nasional, sebagai provinsi penghasil beras tertinggi ke-8 di nasional. Setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Banten. Ya, sekalipun provinsi yang paling kecil di Pulau Jawa jumlah sawahnya di luar DIY, tapi Banten punya perspektif yang cukup bagus sekali. Nah, berangkat dari situ, tidak ada kata lain sesuai dengan perintah Pak Gubernur bagaimana ketahanan pangan di Banten bisa diwujudkan untuk mencapai kedaulatan pangan. Nah, hal ini juga tentunya apa yang disampaikan Pak Presiden langsung direspon oleh Kementerian Pertanian. Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian tahun ini melakukan langkah yang luar biasa. Sudah menyalurkan pompanisasi ditambah dengan irigasi perpompaan. Itu per bulan Mei. Dan bahkan sampai dengan data per tanggal 19 September, jumlah pompanisasi yang terpasang di Banten sebanyak 2.105 unit. Yang di dalamnya itu ada 338 irigasi perpompaan. Betul, Banten target dari Pak Menteri Pertanian, dari IRPOM dan pompanisasi harus mampu mengairi luas sawah tak ada hujan sebanyak 70.420 hektar. Sampai dengan tanggal 19 September kemarin, Banten sudah mencapai 55.591 hektar atau kinerja kami sudah mencapai 82,36%. Dan kami yakin ini sampai dengan kita Oktober target bisa kami capai dengan asumsi irigasi perpompaan sudah terpasang semua. Sampai dengan hari ini yang belum terpasang irigasi perpompaan ada 59 unit. Dan bahkan kami sampaikan di sini untuk pompanisasi juga ada yang belum terpasang pada angka hampir 500 unit. Nah, inilah kita punya cadangan stok pompanisasi. Prinsip kerja kami tidak ingin mempersulit. Kami tidak ingin kalau bisa dipermudah, kenapa sih harus diperlambat? Nah, inilah fungsi-fungsi pemerintah, di mana fungsi pengaturan, fungsi pelayanan. Kami juga minta kepada jajaran dinas kabupaten kota, tolong bekerja kita pada tahun ini. Inilah saatnya kita betul-betul kerja total. Dan kami pun juga hampir tidak pernah mengenal yang namanya Sabtu Minggu itu libur. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat petani kami dahulukan bersama dengan teman-teman di kabupaten kota. Nah, sekarang saat awal pompanisasi diturunkan pada bulan Mei kami pakai, berarti menghitungnya ke 4 bulan berikutnya. Berarti Mei kami pompa terpasang, dampaknya di bulan Agustus, 4 bulan ke depan. Ternyata pada bulan Agustus kemarin itu angka luas panen di Banten melonjak cukup tinggi sekali, itu 49.930 hektar. Itu padahal awal sudah kita puncaknya musim kemarau. Dan bahkan angka produksi kami di bulan Agustus itu mencapai 183.837 ton beras kita Agustus kemarin. Itu padahal puncaknya kemarau. Dan bahkan kita di bulan Agustus kemarin Banten mengalami kelebihan produksi hampir mencapai 64.159 ton. Nah, begitu masuk Juni, irigasi perpompaan yang sudah masuk, diikuti dengan pompanisasi. Dampak 4 bulan ke depannya adalah di September. September ini kita Banten merupakan puncaknya panen raya. Di mana bulan ini Banten yang panen mencapai 56.557 hektar. Kapan tuh? Sekarang sedang berlangsung. Oke. Dan ini menghasilkan beras 208.235 ton. Dan bahkan di bulan ini prognosa kami mengalami kelebihan produksi
88.558 ton beras. Nah, itu di bulan kita akibat intervensi di bulan Juni. Nah, bulan Juli juga sama kita sedang berjalan. 4 bulan ke depannya jatuh di bulan Oktober. Oktober bulan depan kami pastikan Banten masih mengalami surplus. Di bulan Oktober kami prediksi Banten ada panen 36.279 hektar atau menghasilkan beras sebanyak 133.576 ton beras. Dan bahkan Banten di bulan Oktober masih mengalami kelebihan produksi 13.898 ton beras. Oke, kita akui September ini adalah puncaknya kemarau Banten, dan bahkan kami juga dihadapkan dengan tantangan serangan hama penyakit, terutama hama warang batang coklat. Data yang kami terima sampai dengan hari ini, ternyata di Banten kami katakan tidak ada yang signifikan gagal panen atau busuk akibat kekeringan. Adapun juga waktu kemarin kategori dari mulai sedang, sedikit ringan dan berat sudah bisa teratasi karena peranan kami bantu pompa. Dengan cara-cara seperti itu berarti kami sudah memitigasi resiko kegagalan. Dan juga hama penyakit pun juga kami terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang sudah menugaskan Bapak Dirjen Tanaman Pangan bersama dengan Kepala Balai Besar Peramalan OPT Jatisari yang sudah sama juga terjun ke Banten, juga mengadakan gerakan pengendalian hama warang batang coklat signifikan sekali. Di luar itu juga kami tentunya langkah-langkah yang kami lakukan adalah bagaimana kami mappingkan kawasan-kawasan yang sedang dan akan panen untuk segera dilakukan langkah percepatan pengolahan tanah dan langkah percepatan tanam. Dengan cara seperti itu, insya Allah kami memprediksi angka juga produksi Banten di bulan November dan Desember masih pada angka yang biru, tidak merah, defisit. Itu panen setahun 2 kali. Setahun kita untuk Banten di atas 2 kali. Luar biasa. Dan Banten ada peningkatan angka profitas produksi hasil per hektar. Tahun kemarin angka profitas Banten padi di Banten 5,3 ton. Tahun ini data sementara yang kami dapatkan mencapai 5,8 ton per hektar. Itu di atas angka nasional. Betul tadi di kata pengantar, dalam 2 hari di terakhir Banten sudah mulai diguyur hujan. Mudah-mudahan prediksi dari BMKG Banten akan mulai jatuh hujan di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan kabar barokah untuk petani Banten untuk segera melakukan langkah percepatan olah tanah dan tanah. Kami di tingkat lapangan tentu berkolaborasi sebagai tindak lanjut bagaimana MOU antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI dan juga dengan Bapak Kapolri. Kami di tingkat lapangan, para penyuluh dibantu dikawal bersama dengan para Babinsa. Dan bahkan kami juga dengan Polda Banten juga kami ada pengawalan pendampingan. Kami tadi barusan menutup kegiatan BITEK, bimbingan teknis untuk para tenaga Polwan dan tenaga Babin Kapdimpas yang akan diturunkan ke lapangan. Ini terima kasih Bapak Kapolda Banten inisiasinya. Kami tadi dengan tim ya kami mengadakan pelatihan, dan inilah yang dikatakan kolaborasi dan sinergitas yang cukup baik. Dengan cara-cara kerja seperti itu, kami yakinkan apa yang sudah kami capai di tahun-tahun kemarin, ukuran pangan Banten terukur dengan yang namanya indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan Banten tahun 2022 kemarin mencapai 73,78% atau termasuk kategori tahan pangan.
Nah, tahun kemarin meningkat cukup tajam, di mana indeks ketahanan pangan Banten mencapai 78,71% dengan kategori sangat tahan. Nah, jadi kami yakinkan, kami pastikan bahwa masyarakat Banten yang 12 juta lebih, kebutuhan pangan pokoknya cukup tersedia. Potensi pertanian luar biasa, dan PJ Gubernur Bapak Dr. Al Mukhtabar MSc pernah juga menyampaikan di acara pelantikan ICMI Provinsi Banten. Dalam sambutannya beliau berpesan agar di daerah-daerah termasuk komponen masyarakat turut membantu mengamankan lahan-lahan pertanian. Bahkan beliau minta jangan sampai dijual. Lahan pertanian jangan dijual. Nah, inilah barangkali kepedulian pemerintah Provinsi Banten untuk menjaga lahan pertanian, karena bagaimanapun juga inilah salah satu kebutuhan primer pangan, sandang papan, yang terutama adalah pangan. Bagaimana optimalisasi bendungan yang sudah dibangun cukup luar biasa di Provinsi Banten, yang diresmikan oleh Presiden ya, yang di sidang heula. Kita dengarkan lebih lanjut sekaligus juga closing statement obrolan siang ini. Betul, kami tidak menutup bahwa Banten juga terjadi alih fungsi lahan yang tertuang dalam Perda nomor 1 tahun 2023 tentang Perda RT/RW. Di mana kami juga ada yang namanya sawah KP2B, yang di dalamnya ada yang dilindungi ya, dan cadangan. Nah, sekarang kami berpikir itu kan di aspek regulasi melalui Dewan dan Gubernur. Nah, sekarang gimana aspek di implementasinya? Saya selaku teknis staf Gubernur berpikir bagaimana sawah yang ada ini kita optimalkan 20 tahun ke depan aja. Ini harus diikuti dengan kompensasi sawah yang ada, harus lebih optimal penggunaannya. Berarti asumsinya ada dalam kompensasi itu adalah lakukan revitalisasi bendung-bendungan di Banten yang diikuti dengan tata kelola atau konservasi wilayah tangkapan airnya atau catchment area. Sehingga kalau catchment area konservasi tertata dengan baik, berarti air yang masuk ke bendung dan bendungan berjalan dengan baik. Nah, itu nanti diikuti dengan revitalisasi jaringan primer, sekunder, dan diikuti dengan perbaikan jaringan tersier. Kalau itu terjadi, kami pastikan air tersedia sepanjang musim sampai di tingkat usaha tani. Kalau yes itu terjadi, bukan hal yang mustahil di Banten bisa panen setahun 3 kali. Bahkan kami yakin ada beberapa wilayah yang sekarang pun juga sudah ada panen setahun 4 kali. Nah, makanya dengan adanya perubahan Perda tentang tata ruang wilayah Banten diikuti dengan penjaminan pemanfaatan lahan yang ada. Nah, kalau itu terjadi, cerita-cerita yang pernah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur Banten, beliau pernah bercerita, pernah menyebutkan bahwa di Banten jarang orang tua petani yang bercita-cita anaknya menjadi petani. Kami yakin kalau dengan tata kelola yang tadi, mungkin orang tua petani yang punya sawah tidak ingin dijual sawahnya karena airnya tersedia dengan dukungan sarana prasarana yang semakin baik. Jadi dengan irigasinya bagus, dukungan air dari hulunya bagus, diikuti juga dengan jalan usaha tani, wah, diikuti dengan pasar, wah, di situ baru. Saling dukung ya. Di situ pasti saya yakin banyak milenial Banten yang mau menjadi petani. Dan saya pastikan menjadi petani bukan pilihan terakhir. Mungkin terbalik akan menjadi pilihan pertama.
Makanya tidak ada kata lain, tugas pemerintah adalah bagaimana fungsi pelayanan di sini mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat, kebutuhan dasar petani. Saya katakan secara egonya saya selaku kadis pertanian, berbicara ego tusinya punten, saya ingin ya tentunya bendung-bendungan terbangun, tertata kembali, primer sekundernya tersiar, hulu bagus, subhanallah, air tersedia. Kalau itu terjadi, yakin Banten bukan lagi peringkat ke-8, mungkin bisa peringkat ke-7 dan ke-6. Dan yang berikut juga, dengan cara-cara seperti itu, berarti kita akan memberikan kepastian bahwa bertani bukan hal yang tidak pasti keuntungannya di Banten dan hasilnya. Kita pastikan secara syariat, ikhtiar kita ingin mewujudkan pertanian yang presisi, pertanian yang terukur, pasti untung, pasti hasilnya. Karena ikhtiar kita serba berkepastian. Tahun ini kita tahun politis, ya kami harus menyiapkan pangan tersedia. Sehingga pangan tidak akan mempengaruhi gairah pesta demokrasi di Banten, pangan cukup tersedia. Dan tentunya dengan cara pola seperti itu, indeks kebahagiaan di Banten bisa meningkat. Apa buktinya? Nilai tukar petani sebagai indikator kesehatan petani Banten luar biasa. Bulan kemarin, NTP Banten, nilai tukar petani Banten tertinggi kedua di nasional tingkat kenaikannya. Ternyata pada saat puncak raya panen padi, harga padi di Banten tidak anjlok, masih di atas HPP. Berarti indeks yang diterima petani di Banten lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikeluarkan. Ditambah lagi beberapa produk di Banten seperti produk perkebunan, kopi, cengkeh, kelapa, sama harga sedang naik. Dan tentunya ini juga akan meningkatkan daya saing atau kesejahteraan petani Banten. Demikian kita, punten, itu yang bisa saya sampaikan, dan kami yakinkan, kami pastikan Banten menuju kedaulatan pangan dari Banten untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.